Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-temanku semua ya, di video kali ini saya pengen membahas tentang pinjol semi legal yang dulunya mungkin belum masuk slik OJK atau tidak ada DC lapangannya. Sekarang di tahun 2024 ini, di penghujung tahun ya, hampir masuk penghujung tahun ya, mereka kan mau tutup buku, ternyata para pinjol-pinjol ini menurunkan DC lapangan. Jadi ini sebetulnya pertanyaan dari beberapa teman-teman bahwasanya, Bang, apakah benar pinjol semi legal ada yang menurunkan DC lapangan atau sekarang sudah ada DC lapangannya? Jadi di sini saya akan membahas tentang pinjol semi legal yang sudah memiliki DC lapangan, dan juga ada sebagian yang masuk slik OJK. Namun teman-temanku semua, di sini walaupun saya nantinya menyebutkan pinjol semi legal mana saja, tapi kalian tidak usah takut, kalian tidak usah khawatir, tetap di tujuan awal ya. Ketika kalian memang belum memiliki uang atau tidak memiliki uang, tetap aja stay galbay, kalian tuh santai, relax, jangan terlalu memikirkan yang enggak-enggak ya. Ya, di sini saya tujuannya menyampaikan biar kalian itu tidak kaget ya, karena juga ada di antara teman-teman yang bertanya tentang hal ini. Namun teman-teman, alangkah baiknya buat teman-temanku yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel ini, kalian support saya dengan cara subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupdate video-video terbaru tentang pinjol ya, atau mungkin itu tentang DC lapangan, slik OJK, ya seperti itu, pokoknya seputar pinjol teman-teman ya. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mensupport saya dari awal sampai sekarang. Nah, di sini teman-teman saya akan sebutkan ada beberapa pinjol semi legal yang memang dulunya belum memiliki DC lapangan, yang sekarang sudah memiliki DC lapangan ya. Jadi yang pertama itu ada Samir ya teman-temanku. Samir itu memiliki DC lapangan teman-teman di wilayah Jabodetabek ya, wilayah Jabodetabek itu pun random ya, karena ada juga teman di wilayah Jabodetabek sudah galbay itu hampir 6 bulan tidak didatangin, berarti kan random teman-temannya. Dan juga kalau Samir ini masuk slik OJK tergantung dari pendanaannya, karena setiap pinjol, perusahaan pinjol itu tidak cuma satu sumber pendanaannya teman-teman, macam-macam. Jadi tergantung dari sumber pendanaan. Biasanya itu yang masuk slik OJK dananya dari bank-bank konvensional teman-temanku semua ya. Nah yang kedua itu ada Ivoji ya. Ivoji ini pinjol semi legal ya, sekarang memiliki DC lapangan di wilayah, cuman wilayah Jabodetabek saja teman-teman. Itu pun random ya. Seperti tadi Samir ya, itu random karena ada beberapa teman juga yang galbay di Ivoji itu tidak atau belum didatangin, atau harusnya sudah didatengin sih karena hampir 1 tahun teman-temannya. Jadi bisa dikategorikan random. Tapi ada DC lapangannya di wilayah Jabodetabek, dan Ivoji ini sejauh ini belum masuk slik OJK ya. Karena yang namanya pinjol legal itu harusnya ketika kita galbay ya harusnya masuk slik OJK. Namun ada mungkin alasan-alasan tertentu pihak pinjol itu tidak melaporkan semua uh, nasabah galbaynya ke slik OJK demi nama baik perusahaan mereka. Karena ketika setiap orang yang galbay dimasukkan slik OJK, tentunya semakin banyak orang yang galbay, nama perusahaannya itu semakin jelek karena dianggap tidak mampu mengatasi atau menjalankan perusahaan dengan baik ya teman-teman ya. Yang berikutnya itu ada AC Cash ya teman-teman ya. AC Cash itu ada DC lapangannya, masuk slik OJK ya. Tapi untuk DC lapangan sejauh ini masih di wilayah Jabodetabek saja ya teman-teman ya. Nah berikutnya ada yang keempat ya, 360 kredi ya, 360 kredi. Nah, ini
pernah beberapa waktu lalu menghapus bukukan nasabah-nasabah Galbay-nya karena 360 Kredi ini mau mengajukan pinjaman juga ya, atau mau datang investor baru. Jadi mereka harus memperbaiki perusahaannya itu teman-teman. Jadi banyak sekali yang dihapus bukukan ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian ada yang masuk dihapus bukukan oleh 360 Kredi. Karena waktu itu juga sempat memang 360 Kredi ini tidak bisa diakses ya. Jangankan kita mau mengajukan pinjaman, kita mau bayar aja tidak bisa diakses teman-teman. Sempat ada beberapa bulan ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini pinjol yang sangat fenomenal sekali. Banyak kasus ya, banyak laporan, tapi masih aja ada terus eksis pinjolnya ini ya teman-teman. Yang nomor 5 ada kami ya. Tentunya ada kami ini memiliki DC lapangan ya. DC lapangannya pun ini sudah lumayan menyebar dari wilayah Jabodetabek berpindah ke atau bertambah di Surabaya ada juga teman-teman. Cuman di wilayah Surabaya ini tidak semua nasabah Galbay ini didatangi teman-teman karena apa namanya, mengenai penagihan ini teman-teman tentunya membutuhkan uang banyak teman-teman atau memerlukan ongkos yang besar. Kalau misalkan setiap nasabah yang Galbay didatangin oleh DC lapangan tentunya apa namanya, budgetnya itu lebih tinggi. Sementara perusahaan pinjol sekarang itu kalau bisa meminimalisir pengeluaran teman-teman ya, seperti itu. Jadi tenang saja, walaupun ada di wilayah Surabaya itu masih random teman-temanku semua ya. Untuk Slik OJK tentunya masuk Slik OJK kalau ada kami ini teman-teman ya. Nah, berikutnya ini yang dulunya juga tidak memiliki DC lapangan sekarang sudah punya, yaitu Pinjam Yuk ya. Pinjam Yuk ini ada DC lapangan cuma tidak masuk Slik OJK atau boleh dikategorikan belum ya teman-teman, karena sejatinya kalau pinjol legal harusnya masuk Slik OJK ketika kita Galbay ya teman-temanku ya. Untuk DC lapangannya itu sama dengan ada kami teman-teman di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah Surabaya. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, random, tidak akan semua yang didatangin teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu tidak didatangin atau belum didatangin, ya bersyukur aja, jangan minta-minta didatangin sama DC lapangan ya teman-teman ya. Tapi ini alhamdulillahnya tidak masuk Slik OJK. Nah, yang terakhir teman-teman ini ada Kredifas ya. Kredifas ini ada DC lapangan. Untuk Slik OJK-nya ini random. Kenapa random? Seperti yang saya bahas di awal tadi, random itu karena tergantung dari pemilik modal. Kalau misalkan pemilik modal ini yang seperti apa namanya, investor asing teman-temannya itu bisa jadi tidak dimasukkan Slik OJK kecuali pemodalnya ini adalah bank-bank konvensional yang ada di negara kita ini teman-teman. Jadi itu tadi ada 7 ya teman-temanku pinjol semi legal yang dulunya tidak masuk Slik OJK ya. Ada juga yang tidak memiliki DC lapangan, sekarang sudah memiliki DC lapangan. Namun saya tekankan sekali lagi, walaupun ada DC lapangan ya, kalian itu tidak usah panik. Tujuan saya memberitahukan kepada kalian semua, saudara-saudaraku, biar kalian itu nantinya tidak kaget ya ketika didatangin oleh DC lapangan. Tetap aja enjoy ya, jangan pernah panik karena apa namanya, ini bukan akhir dari perjalanan hidup kita teman-teman. Ya, kita hadapi walaupun ada DC lapangan, dan tetap jangan gali lubang tutup lubang ya teman-teman. Baik, dari saya itu aja ya informasi seputar pinjol semi legal yang dulunya tidak memiliki DC lapangan dan tidak masuk Slik OJK, sekarang punya DC lapangan ya teman-teman ya. Mungkin dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.